Menyapa Anda semua dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran rohani kita. Dan tanpa terasa kita sudah tiba di kitab Ulangan pasal yang ke-9. Di Ulangan pasal yang ke-9 ini Musa menceritakan kembali akan pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan, sekalipun secara tidak langsung tentunya. Bagaimana mereka memberontak kepada Tuhan? Yaitu ketika mereka menggantikan Tuhan dengan patung lembu emas. Mereka membuat patung itu dan kemudian mereka sujud menyembah kepada patung itu. Pada waktu itu Musa sedang berada di Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan dan menerima 10 perintah Allah. Anda masih ingat cerita itu di dalam kitab Keluaran. Di dalam Ulangan pasal yang ke-9 ini, Musa mengingatkan kembali bahwa hal itu pernah terjadi. Dan sesungguhnya di titik itu adalah titik yang paling kritis dalam sejarah bangsa Israel. Sebab pada waktu itu Tuhan hendak memusnahkan, melenyapkan seluruh bangsa Israel dari muka bumi ini. Karena mereka berulang kali melakukan dosa, berulang kali mereka memberontak kepada Tuhan, dan berulang kali mereka berpaling dari Tuhan. Coba perhatikan ayat yang ke-13. Inilah perkataan Tuhan tentang bangsa Israel. Ayat yang ke-13, lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Ibu, bapak, saudara semuanya, di satu sisi ini merupakan rencana Tuhan untuk memusnahkan bangsa Israel karena mereka berulang kali berbuat dosa. Tapi di sisi yang lain, barangkali ini juga bisa menjadi ujian yang sebenarnya bagi Musa. Bagaimana respon Musa ketika Tuhan berniat memunahkan seluruh bangsa Israel dan sebaliknya akan menjadikan Musa sebagai bangsa yang besar. Maka mungkin kalau peristiwa yang selanjutnya nanti kita akan pelajari itu tidak terjadi, maka kita akan melihat bahwa bangsa Israel tidak kita kenal lagi. Mungkin kita mengenalnya dengan bangsa lain, bangsa Musa sebut saja. Karena Musa direncanakan Tuhan dibuat menjadi bangsa yang besar. Sekarang coba renungkan bersama-sama. Kira-kira bagaimana respon kita ketika Tuhan memberikan tawaran ini kepada kita? Kita akan dibuat menjadi sebuah bangsa yang besar. Nama kita akan diangkat oleh Tuhan menjadi nama yang berjaya, seperti halnya yang dijanjikan Tuhan kepada Musa. Yang menarik adalah Musa tidak langsung mengiyakan. Musa tidak senang hati melihat bangsa Israel mau dipunahkan, dan sebaliknya dia mau diangkat dan dijadikan sebuah bangsa. Respon Musa justru cukup mengejutkan. Bukannya dia menerima rencana Tuhan itu dengan sukacita, tetapi dia justru merendahkan hati di hadapan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mengurungkan hal itu. Bahkan Musa memintakan ampun untuk bangsa Israel. Musa memintakan ampun untuk Harun kakaknya, yang secara tidak langsung juga turut andil dalam membawa bangsa Israel kepada penyembahan patung anak lembu emas itu. Ingat baik-baik, Musa punya kesempatan besar untuk menjadi bangsa yang besar, tetapi justru dia mengubur habis-habis rencana itu, dan sebaliknya dia minta belas kasihan Tuhan agar bangsa Israel diampuni.
Bahkan kalau Anda membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32, Musa bahkan berani berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak mengampuni bangsa Israel, lebih baik namanya dihapus saja dalam kitab kehidupan. Sebuah doa yang sangat berani, sebuah permintaan yang luar biasa untuk bangsa Israel yang dipimpinnya. Bapak Ibu Saudara semuanya, apa yang kita pelajari dari hari ini? Musa orang yang lulus uji soal sikap egois. Musa ketika mengiyakan itu, tidak ada yang salah dengan Musa sebetulnya. Bukankah rencana itu keluar dari rencana Tuhan, bukan dari dia? Tetapi Musa tidak aji mumpung. Musa tidak gunakan kesempatan itu untuk dirinya, tetapi dia lebih memperhatikan bangsa Israel, memohonkan belas kasihan Tuhan buat bangsa Israel, mengampuni dan minta agar Tuhan kembali menuntun bangsa ini. Sungguh orang yang tidak egois, orang yang memikirkan orang lain, orang yang memikirkan umat yang dipimpinnya. Bagaimana dengan kita? Saya harap kita bisa belajar dari hal ini. Tidak menjadi orang Kristen yang egois, tidak menjadi orang Kristen yang semuanya fokus kepada diri, kepada keuntungan diri, kepada pengangkatan diri dan seterusnya, tetapi juga fokus kepada orang lain, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati.